Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nawwara qulubana bi ma'rifatillahi bil imani wal yakin wa ja'alana wa iyyakum min ibadillahi sholihin wal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi yab'asuhumur rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Shadaqallahul azim. Sama-sama doa penerang hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, bukakan oleh Engkau bagi kami akan hikmah-hikmah Engkau, dan tolonglah oleh Engkau atas kami dari perbendaharaan rahmat Engkau, ya Allah, yang maha agung lagi maha mulia. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wal yaqin kama nawartal anbiya wal mursalin. Ya Allah, terangi oleh Engkau akan hati kami dengan cahaya keimanan dan keyakinan sebagaimana Engkau menerangi hati para nabi dan hati para rasul. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangi oleh Engkau akan hati kami dengan nur hidayah Engkau sebagaimana Engkau menerangi bumi dengan cahaya mataharimu selama-lamanya. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita yaitu diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan diberikan yaitu kesempatan hidup yang mudah-mudahan kesempatan hidup yang tersisa ya barangkali beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi, atau beberapa bulan lagi. Ya, jadi tidak bisa kita pastikan, tapi yang pasti, yang penting setiap yaitu waktu yang terlewat bisa kita manfaatkan untuk melakukan sesuatu yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yaitu semakin ke depan semakin yaitu meningkat ketakwaan, dan semakin ke depannya semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan iman, Islam, apalagi hidayah selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita, menuntun, membimbing melalui yaitu hidayah Allah. Dan iman Islam ini hendaklah yaitu melekat di dalam yaitu hati kita,
kalimah tauhid melekat di dalam yaitu lidah kita sampai ajal menjelang, sampai kita bertemu dengan Allah, maka masih sanggup kita mempertahankan keimanan. Karena salah satu yang sangat dikhawatirkan adalah yaitu bahwasanya Allah mencabut iman sebelum ruh itu dicabut. Ya ayah apa ayah bido imanahu qabla ruhihi, katanya bahwasanya dia khawatir terhadap Allah, bahwasanya Allah mencabut keimanan sebelum mencabut ruhnya. Jadi mudah-mudahan ya dengan yaitu kasih sayang Allah, bahwasanya kita ini memang mudah-mudahan diakui sebagai hambanya. Bukan kita yang mengaku hamba, tapi Allah yang mengaku kita sebagai hambanya. Dengan sebab diakui tadi, maka yaitu Allah sayang kepada kita, maka diberikanlah kita yaitu nur di dalam hati kita, cahaya yang menerangi relung jiwa kita, sehingga sanggup kita mempertahankan keimanan sampai bertemu dengan Allah. Salawat beriring salam semoga Allah curahkan ke pangkuan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Manusia yang menjadi perantara kita dengan Allah, yang menjadi wasilah, ya, yang mempermudah kita di dalam mengenal Allah, yang mempermudah kita di dalam yaitu beribadah, yang mempermudah kita di dalam yaitu mendapatkan rahmat daripada Allah, sekaligus yaitu syafaatnya kelak nanti di hari kiamat, dengan yaitu mudah lidah yaitu bersalawat, ringan lidah untuk yaitu mengucapkan salawat. Ini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan rahmat dan yaitu syafaat daripada Nabi, dan mudah-mudahan kita orangnya yang mendapatkan itu. Di dalam kitab yaitu Kifayatul Atqiyah disebutkan, man tafaqaha bi ghairi tasawufin faqad tafasaqa, katanya barang siapa yang dia itu belajar ilmu fikih, mempelajari ilmu fikih tetapi tidak mempelajari ilmu tasawuf, tidak mempelajari tentang yaitu hakikat marifat, faqad tafasaqa, maka sungguh-sungguh dia termasuk ke dalam golongan orang yang fasik. Orang yang hanya mempelajari ilmu fikih tapi tidak mempelajari ilmu tasawuf, maka masuk ke dalam kelompok orang yang fasik. Apa itu fasik? Orang yang sadar melanggar larangan, tahu itu larangan dia kerjakan, begitu. Sebaliknya, waman tasawwafa bi ghairi tafaquhin faqad tazandaqa. Dan barang siapa dia hanya mempelajari ilmu tasawuf saja, ya, mengkaji ma'rifat saja, tapi tidak mempelajari ilmu fikih, faqad tazandaqa, maka sungguh-sungguh dia telah menyimpang di dalam akidahnya. Jadi bagaimana yang benar itu, yang betul? Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Dan barang siapa mengumpulkan di antara keduanya, ilmu fikihnya dipelajari, ilmu tasawufnya pun diperdalami, maka inilah faqad tahaqqaqa, maka sungguh-sungguh dia di dalam kebenaran. Jadi harus dua-duanya, ya Bang Ismail, itu harus sejalan, bahwasanya ilmu fikih dan ilmu tasawuf itu sejalan, tidak boleh dipisah, ya, tidak boleh tersendiri. Sama dengan syariat, tarekat, hakikat, marifat, tidak bisa dipisah dia. Walaupun sudah tingkat ma'rifat, syariat tetap berjalan. Apabila ada seseorang yang sudah sampai tingkat ma'rifat, dia tinggalkan syariat, ini batal akidahnya. Ya, tingkatan seorang nabi saja pun, itu nabi kan guru kita di dalam yaitu agama. Ya, di dalam syariat, di dalam tarekat, di dalam hakikat, di dalam ma'rifat, Nabi itulah orangnya, ya, tidak ada yang lebih tinggi daripada Nabi. Nabi sendiri pun sampai akhir hayatnya sholat, apalagi sampai di waktu sakitnya pun Nabi dibopong, dituntun, ya, ke masjid untuk sholat berjamaah. Jadi salah seseorang apabila sudah naik, merasa naik, mudah-mudahan naiklah, bukan merasa naik, ya, begitu ya. Jadi seorang ahli marifat
tidak akan dia itu mengatakan bahwasanya dia ahli ma'rifat. Seorang ahli ma'rifat tidak akan mengatakan dirinya itu ahli ma'rifat. Pun sebaliknya, orang yang tidak mengatakan yaitu ahli ma'rifat belum tentu dia itu ma'rifat. Gitu ya. Jadi ma'rifat itu memang rasa dia, bukan dengan akal. Ya. Jadi seorang nabi yang sudah yaitu ilmunya sempurna atau mendekati kesempurnaan, maka tidak terlepas daripada syariat. Lalu kenapa ada di dalam Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Padahal di waktu itu, di waktu kita sudah sampai ma'rifat, katanya harus menghilangkan keakuannya, akunya harus hilang. Kenapa masih ada tunjuki aku? Kan begitu. Sedangkan kalau kita yaitu sudah sampai kepada ma'rifat, maka dikala itu bukan diri kita lagi yang sholat. Sehingga ada ungkapan kalau sudah sampai kepada ma'rifat nggak perlu sholat katanya. Ya, bukan nggak perlu sholat, maksudnya di waktu dia sholat dia tidak merasa dirinya lagi yang sholat. Begitu maksudnya. Bukan nggak perlu sholat itu. Ya, bukan nggak perlu sholat, bukan nggak wajib sholat. Orang yang ma'rifat, begitu dia mengerjakan sholat, maka dia merasa bukan dirinya lagi yang sholat. Lalu kenapa masih yaitu ada keakuannya? Tunjuki aku jalan yang lurus. Karena yaitu kita tidak bisa terlepas, ya tidak bisa tinggal daripada salah satu yang empat. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Dalam suatu ibadah itu satu paket dia. Tidak boleh ditinggal, tidak boleh dipisah. Ya, walaupun kita harus lebur dengan yaitu kebakoannya Allah, kita harus fana dan yaitu bersatu dengan bakonya Allah, tetap syariat berlaku. Oleh karena itu di waktu kita sholat, lidah membaca bacaan sholat, telinga mendengarkan yang kita baca, otak atau pikiran mengartikan, menerjemahkan apa yang kita baca, hati memahami apa yang kita baca, yang kita perbuat. Itu harus satu paket ya. Gitu ya. Lidah membaca bacaan sholat, telinga mendengarkan apa yang kita baca. Nah, jangan sampai nanti yang kita baca pun gak terdengar, sebab di dalam rukun 13 itu ada yang dinamakan rukun kauli. Rukun kauli apa itu? Rukun ucapan, rukun lidah harus diucapkan. Ya, salah satunya takbir Allahu Akbar, itu harus diucapkan dia. Sekurang-kurangnya harus bergerak lidah kita. Ya, karena itu rukun kauli. Kalau lidah pun di waktu itu tidak bergerak, maka nggak sah sholat itu, Bang Ismail. Sebab rukun kauli, rukun ucapan dia. Nah, apalagi baca Fatihah nanti. Waktu baca Fatihah, maka yaitu huruf-huruf Fatihah harus terdengar sama telinga kita. Itu ya. Sekurang-kurangnya lidah bergerak. Kalau bisa itu terdengar setiap huruf Fatihah oleh telinga kita. Nah, begitu dia maksudnya ya. Jadi lidah membaca bacaan sholat, telinga mendengarkan bacaan yang kita ucapkan, pikiran menerjemahkan apa yang kita baca. Ya, kalau baca Fatihah ya harus belajar, dipelajari memang. Jadi arti-arti Fatihah itu apa saja. Kalau misalnya nanti rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Allah, kan itu yang maha agung. Begitu kita yaitu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi setiap yang kita baca maka kita harus tahu artinya. Sedangkan hati paham apa yang kita baca, apa yang kita perbuat. Mata melihat ke tempat sujud, dada menghadap kiblat, dan hati menghadap Allah.
Udah pas itu. Udah ini. Ingat. Lidah membaca bacaan salat, telinga mendengar apa yang kita baca, pikiran menerjemahkan apa yang kita baca, hati memahamkan apa yang kita baca, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, mata melihat ke tempat sujud, dada menghadap kiblat, dan hati menghadap Allah. Baru kesempurnaan, satu paket dia, satu kesatuan. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwasanya di waktu sholat kita bukan yaitu menggambarkan lafaznya Allah. Ya, begitu kita sholat, yang tergambar itu bukan lafaz Allah. Allah. Jadi waktu kita sholat itu yang tergambar gitu ya di dalam benak kita bukan ininya. Sekali lagi diulang ini, sebab ini cuma sekedar lafaz, sekedar tulisan, sekedar huruf alif lam lam ha. Yang harus kita ingat adalah yang dibalik nama ini. Ini namanya. Yang harus kita ingat adalah yang zat yang dibalik nama ini. Begitu maksudnya Mas Ismail. Kalau ini yang tergambar, maka jatuh kepada syirik nanti. Mendua dia. Begitu antara nama dengan zatnya. Untuk yaitu mengenal Allah, maka yaitu Allah dikenal dengan 4 macam kemarin. Kita ulang sedikit. Allah bisa dikenal dengan 4 macam. Coba sebutkan. Yang pertama, zat. Yang kedua, sifat, ya, biar lancar. Yang ketiga, asma. Yang keempat, af'al. Jadi Allah bisa dikenal dengan 4 macam ini: zat, sifat, asma, af'al. Apa itu zat? Zat adalah dirinya, itu ya, dirinya. Sedangkan sifat adalah perilakunya. Asma adalah sifat, adalah nama-namanya. Sudah dikasih tahu kemarin berapa nama Allah? Banyak tidak terhingga. Yang ada di kitab Al-Quran, dalam Al-Quran 99. Jadi saking sayangnya ulama, yang 99 yang disebut dengan apa? Asmaul Husna, payah ngapalnya. Diringkas, dirangkum oleh para ulama, saking sayangnya menjadi 20. Setelah 20 sifat dibagi kepada 4. Apa aja? Yang pertama, nafsiyah. Kedua, salbiyah, salabiyah. 3, ma'ani. Yang keempat, ma'nawiyah. Supaya enak ngapalnya, begitu maksudnya. Af'al ini perbuatan Allah, ya. Ini perbuatan Allah, kata Allah, khalaqakum wa ma taf'alun. Ya, Allah yang menciptakan kamu dan apa saja yang kamu kerjakan. Af'al Allah pada diri kita menjadi tubuh. Sedangkan asma Allah pada diri kita menjadi, siapa yang ingat? Hati. Menjadi hati kita. Af'al Allah pada diri kita menjadi tubuh, asma Allah pada diri kita menjadi hati, sedangkan sifat Allah pada diri kita menjadi ruh. Zat Allah pada diri kita menjadi sir, ya, rasa. Itu ya. Oleh karena itu
Kalau katanya mau memandang Allah, pandanglah yaitu Adam. Sebab Allah dulu ada mengalami yang dinamakan zaman ghaibul ghuyub. Apa itu zaman ghaibul ghuyub? Zaman yang tidak ada apapun, masih kosong, nggak ada makhluk, nggak ada langit, nggak ada bumi, nggak ada siapapun dia. Itulah zamannya yang dinamakan zaman ghaibul ghuyub. Ghaib, Allah itu dulu ghaib, ya, belum tajalli lagi dia. Zamannya la ta'yin, zaman yang tidak bisa dijelaskan. Memang masih ghaib dia, ghaibul ghuyub, sudah ghaib di dalam ghaib lagi. Itulah yang disebut ghaibul ghuyub. Allah itu dulunya ghaib dan di dalam keghaiban lagi. Jadi payah untuk menjelaskannya itu dulu. Sebelum ada apapun, sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada cakrawala, sebelum ada manusia, ghaib di dalam ghaib. Oleh karena itu la ta'yin katanya, tidak bisa dijelaskan. La sautun wala harpun, tidak bisa dikatakan dan tidak bisa diungkapkan. Begitu, saking susahnya itu. Tapi Allah nggak enak rupanya, kan begitu. Allah nggak enak sendiri dia. Untuk memperkenalkan dirinya dia butuh yang lain. Maka Allah bertajalli namanya. Allah bertajalli namanya. Apa itu tajalli? Menampakkan wujudnya. Nah, dari situ Allah sudah nggak gaib lagi. Di waktu Allah mentajalikan dirinya, maka sebutannya Allah nggak yaitu gaib lagi. Sehingga salah satu nama Allah itu Az-Zahir katanya. Al-Ghaibun, Az-Zahiru, kan begitu. Yang gaib, yang zahir. Yang gaib awalnya dulu, setelah yaitu kemari maka berubah menjadi Az-Zahir, gitu ya. Jadi masa kekosongan bertajalli Allah untuk yaitu memperkenalkan dirinya. Bagaimana caranya untuk memperkenalkan dirinya? Maka Allah mentajalikan dirinya. Dengan apa? Dengan mengucapkan hu. Hu. Allah mentajalikan dirinya dengan mengatakan hu. Ya, maka tajalilah nur ilahi. Nur ilahi atau nurullah. Hu, apa artinya? Huwa. Apa artinya? Huwa, dia. Huwa itu artinya dia. Siapa dia? Aku. Huwa itu aku. Huwa. Siapa huwa itu? Dia. Siapa dia? Aku. Siapa akunya? Allah. Begitu caranya.